Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus. Dia telah mengalahkan dunia yang penuh dengan tipu dayanya. Dalam Yesus ku kan melangkah mengalahkan dunia. Ku ikuti saja jejaknya, tak menoleh ke kiri dan ke kanan. Bila kau menghendakiku terhindar dari malapetaka yang ada di dunia ini, tak satu kuasa dapat menghalanginya, karena kuasa-Mu terlebih besar. Bila Kau menghendaki yang lainnya, ku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu, karena Kau sediakan tempat kekalku di langit baru dan bumi yang baru. Saudara, mari kita saling menguatkan menghadapi virus corona yang melanda dunia saat ini. Bukan saatnya bagi kita untuk berdebat secara teologi, karena fakta yang kita hadapi hari ini itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu objektif, ilmu teologi. Kita harus membangun sisi subjektif kita, yaitu sisi keyakinan kita. Sebagian hamba-hamba Tuhan memberikan dorongan dan kekuatan dengan menggunakan Mazmur 91. Mungkin bagi sebagian orang yang belajar teologi, mendapatkan gelar teologi, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang tujuannya baik, menguatkan, menggunakan Mazmur 91 dipandang salah, dipandang tidak sesuai dengan ilmu teologi. Saya pikir kita tidak bisa, menurut saya juga orang yang belajar teologi. Saya pikir kita tidak bisalah seperti itu, karena kita membangun sisi subjektif. Dan lagi kalau kita mau jujur, Mazmur 91 ini kan ditulis sudah sangat lama oleh penulisnya. Memang kalau kita membaca secara keseluruhan, Mazmur 91 itu bukan janji Tuhan. Itu hanya sebuah keyakinan dari orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Elohim, bahwa malapetaka tidak akan menimpa. Itu keyakinan dia, dampak dari atau akibat dari kesungguhannya percaya kepada Tuhan. Nah, Mazmur itu sudah ditulis begitu lama. Sementara ilmu teologi yang kita pahami ini kan tahun 1900-an. Jadi sebetulnya itu rentan waktu yang sangat jauh. Penulis Mazmur ini tidak berpikir bahwa Mazmur yang dia gubah itu akan masuk dalam kanonisasi Alkitab. Penulis Mazmur ini juga tidak berpikir bahwa Mazmur yang dia gubah akan dipakai menjadi salah satu bagian dalam ilmu hermeneutik. Menurut Grant Osborne, penulis buku Spiral Hermeneutik, dia mengatakan pengembangan tentang hal-hal puisi, tentang hal-hal narasi atau apapun itu berkembang di tahun 1960-an sampai ke sini. Sementara Mazmur itu kan ditulis sebelum Masehi. Jadi dia tidak pernah berpikir, dia hanya membangun sebuah keyakinan. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama,
Kalau seseorang menggunakan Mazmur itu sebagai bentuk positif dalam dirinya, ya, untuk tidak putus asa, untuk tidak kecewa, saya pikir ya tidak ada masalahnya lah. Bukan saatnya bagi kita sekarang untuk saling berpolemik bagian itu. Kalau kita orang yang belajar teologi menganggap itu kurang tepat, tidak exegesis tetapi eisegesis, udahlah mekuansilah, biarin sajalah. Itu kan keyakinan dia kepada Tuhan. Masa kita mencampuri urusan dia atau urusan keyakinannya kepada Tuhan? Gak apa-apa lah, biarin saja, ya. Ada buku yang ditulis oleh Dr. Martyn Lloyd-Jones, ya, yang berjudul Spiritual Depression. Sebagian besar kesulitan yang terjadi dalam kehidupan orang karena dia hanya mendengarkan apa kata hatinya, apa kata pikirannya. Seharusnya dia berbicara kepada dirinya sendiri, seperti Daud berbicara kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti Daud berbicara kepada dirinya sendiri ketika Siklak, tempat dia terbakar, tempat dia membangun kekuatan, terbakar. Ratusan orang pengikutnya hendak menyerbu dia karena kecewa kepada dia. Tapi Daud berbicara kepada dirinya, berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa seluruh kerugian yang dirampas oleh musuh hari ini akan kita rebut kembali. Dan itu terjadi. Jadi menurut Dr. Martyn Lloyd-Jones, masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagian besar karena dia hanya mendengarkan apa kata pikirannya. Seharusnya dia berbicara kepada dirinya, menyalurkan perkataan-perkataan positif dalam dirinya, sehingga dia mampu berkata seperti dua pengintai yang diutus Musa, yaitu Yosua dan Kaleb. Orang-orang Kanaan yang hebat dan besar itu akan kita taklukkan. Sementara yang 10 lain itu hanya mendengarkan apa kata pikirannya, yang negatif-negatif itu. Sehingga mereka berespon, bereaksi pun negatif. Tapi Yosua dan Kaleb tidak. Dia tidak mendengarkan apa kata pikirannya saja, tapi dia bangkit dan berbicara kepada dirinya, lalu mempengaruhi orang di sekitarnya. Dia berkata, orang-orang Kanaan yang hebat dan kuat itu akan kita telan habis. Jadi mari kita bijaksana menyikapi hari ini. Kalau ada orang yang menggunakan Mazmur 91, dia tujuannya itu baik ya, untuk mendorong orang, menguatkan orang, untuk memotivasi orang. Itu sebuah keyakinannya. Dan juga dia tahu setelah berkata begitu, kehendak Tuhanlah yang terjadi, hanya dia tidak ucapkan. Nah, kita yang tidak setuju dengan itu, apa dasarnya kita tidak setuju? Apakah karena hanya disiplin ilmu teologi yang kita pahami dan kuasai? Kan enggak juga begitu ya. Mari kita membangun sisi positif dalam kehidupan kita, ya, dengan berkata kepada diri kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Tadi pagi nats ini sangat menginspirasi saya, lalu saya menciptakan lagu dari nats ini. Di awal tadi saya sudah nyanyikan dan sekarang saya akan ulangi kembali. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Dia telah mengalahkan dunia yang penuh dengan tipu dayanya. Di dalam Yesus ku kan melangkah mengalahkan dunia. Ku ikuti saja jejaknya, tak menoleh ke kiri dan ke kanan. Bila kau menghendaki ku terhindar dari
Ku serahkan nyawaku di dalam tangan-Mu, karena Kau telah sediakan tempat kekalku di langit baru dan bumi yang baru. Bila Kau menghendaki ku terhindar dari malapetaka yang ada di dunia ini, tak satu kuasa dapat menghalanginya, karena kuasa-Mu terlebih besar. Bila Kau menghendaki yang lainnya, ku serahkan nyawaku di dalam tangan-Mu, karena Kau telah sediakan tempat kekalku di langit baru dan bumi yang baru. Di langit baru dan bumi yang baru. Kita berdoa, kita bekerja, kita berupaya, kita menggunakan akal, semua kemampuan kita, semuanya dalam kehendak Tuhan. Kalau Dia menghendaki kita terhindar dari malapetaka virus corona ini, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalanginya. Itu kebenaran yang harus kita pegang. Tetapi kalau Dia berkehendak lain, harus terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalkan begitu ya, serahkan nyawa ke dalam tangan Tuhan. Memang di dunia ini hanya sementara kok. Dia sudah menyediakan tempat kekal kita di rumah Bapa, di langit baru dan bumi yang baru. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi kalau Dia menghendaki kita selamat, percayalah, kita pasti selamat. Jadi mari kita berhenti berpolemik persoalan Mazmur pasal 91 yang menjadikan itu sebagai keyakinan bagi dia. Jadi kalau kita yang belajar teologi yang menganggap tidak seperti ilmu hermeneutik, tidak seperti ilmu eksegesis, meukuansilah, gak apa-apalah. Kondisi saat ini kita harus membangun sisi subjektivitas kita, agar kita, keluarga kita, bahkan semua orang yang kita kenal, bahkan seluruh Indonesia, bahkan dunia bisa terhindar dari virus ini. Tuhan Yesus memberkati.